baik. Bagi ngopi, bagi ngerokok, Ya. Oh, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ini berarti satu penambah setelahnya. Nawaran. Rangkaian acara itu mulai satu rangkaian. Itu dituntut memang dari guru juga. Gimana caranya? Ngaji kita memang agak membahas dari sisi bahasanya, coba katanya diubah jadi pakai bahasa Sunda. Berbagai kita semua untuk pakai bahasa nasional ya. Dan itu insya Allah karena tujuan kita kan karena tujuan yang baik, sehingga dengan cara yang baik, termasuk bagaimana untuk terlaksananya kebaikan ini, nanti harus berbagai macam trik. Selama tujuan baik, insya Allah yang akan kita bawa pulangnya berarti hasilnya kebaikan itu tadi. Jadi terlepas pada akhirnya gitu, kalau udah upayanya maksimal, masalah hasil kan itu di luar kemampuan kita. Contoh kita misalkan kalau tinggal di gerbang saja sebagai security, contohnya cici di gerbang, lewat mobil lewat kalau misalkan cuma begini doang pikiran kita, nanti juga kalau melihat tergerak hatinya masih umpama, itu kan perkara yang nggak tahu. Nah, yang harus kita lakukan bukan ke sana cara berpikir kita antar sampai ke tempat di mana dia akan pulang, bergerak ke pinggir jalan. Sampai ke sana itu kaitannya gimana kimah insania, nilai kerja kita, nilai kemanusiaan. Terlepas siapa orangnya, orang Islam juga, pokoknya itu adalah salah satu nilai kerja kita dari sisi kemanusiaan. Perkara dia umpama katanya peduli atau enggaknya terhadap kita itu lain soal. Tapi yang pasti kita sudah melakukan kebaikan buat dia. Supaya jangan sampai giliran dia mau pulang ada mobil akhirnya kan tabrakan. Dengan cara seperti itulah biasanya akan tersentuh hati orang. Tapi kalau cici wae mah di gerbang nunggu dia kan ke sana punya security lewat dan security lebih macam itu salah satu trik. Bagaimana trik itu harus dilakukan. Gimana pesannya? Ya, salah satunya. Oke, jadi kita awali dulu pada saat sekarang ini, setelah kita kumpul dari tadi niatnya udah lepas, niat itu sebuah tujuan, kemudian kembali dulu ke diri kita. Kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Jadi mulai dari bangun tidur sampai pada giliran tidur kembali, hingga tidur sekalipun itu akan nilai jadi ibadah. Sare namanya jadi ibadah. Gitu. Jadi harus diungkap secara detail masalahnya naon. Jadi gini ceritanya. Ada suatu penjelasan gitu ya. Mungkin aku udah mendengar atau belum. Katanya kita harus bisa membagi-bagi waktu. Katanya 8 jam untuk ibadah, 8 jam untuk usaha, 8 jam untuk istirahat. Kurang dengar nggak hal seperti itu? Belum. Ini kalau misalkan biasanya, ya, cara pembagian orientasi, cara pembagian waktu kita, gitu. Ada yang mengatakan berpendapat seperti itu. Katanya itu kaul dari ulama. Terlepas ulamanya siapa, pokoknya orang yang mengatakan seperti itu mengadopsi atas nama katanya itu kaul ulama. Kita itu katanya 24 jam dibagi 3, jadi 8 berarti. 24 jam dibagi 3. Yang pertama katanya istirahat 8 jam. Untuk bangun tidur berarti kan habis istirahat tidur maksudnya. Bangun 8 jam lagi untuk usaha, dan 8 jamnya lagi untuk ibadah. Yuk kita kupas penjelasan seperti ini kira-kira tepat apa enggak ketika kita merujuk kepada penjelasan Al-Quran.
Di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah. Ibadah mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, hingga tidurnya sekalipun itu ibadah. Sehingga tidak ada perbedaan yang kayak tadi. 8 jam untuk ibadah, 8 jam untuk usaha, 8 jam untuk istirahat. Padahal usaha sendiri itu ibadah. Hingga tidurnya sendiri itu bahasa istirahat itu pun ibadah. Kenapa? Karena dibalik kalau bukan ibadah berarti harus jaga. Kalau ibadah adalah taat, dibalik taat apa? Maksiat. Gitu, ngerti itu maksudnya. Jadi artinya tidak kurang cocok bahasa yang dibagi-bagi seperti itu kalau kita ngaca melihat ayat Al-Quran, seolah-olah ibadah itu dengan usaha beda, yang berbeda, dua hal yang berbeda. Padahal usaha sendiri itu adalah ibadah. Seolah-olah antara ibadah dengan istirahat seperti tidur itu seolah-olah bukan ibadah tidur mah. Karena ibadah mah tadi sudah disebutkan yang kedua. Padahal hingga tidurnya sendiri itu ibadah. Itu maksudnya. Jadi sekarang kita apa? Supaya puas batin kita, gitu ya. Supaya puas batin kita bahwa di dalam hidup itu Allah sendiri mengatakan tidaklah Allah menciptakan kita semua kecuali untuk ibadah. Mulai dari bangun tidur, udah gitu sampai tidur lagi, hingga tidurnya berapa jam tadi, umpama 8 jam, itu pun merupakan ibadah. Sampai malaikat ajib tuh li'amalil mu'minin quluha khair, kata malaikat aku heran gitu, aku ajib kepada pekerjaan orang-orang ini semuanya bagus, dikasih apa nikmat syukur, bagus nikmat. Karena syukur, kasih nikmat syukur. Giliran dikasih ujian cobaan dia sabar pun bagus. Jadi makanya malaikat heran. Makanya kayak tadi, kalau misalkan 8 jam untuk ibadah, 8 jam nanti untuk istirahat, seolah-olah istirahat bukan ibadah. 8 jamnya nanti untuk usaha, seolah-olah usaha bukan ibadah. Padahal semuanya hidup kita selama di dunia harus bernilai ibadah, artinya harus bernilai taat. Dengan diberi taat adalah maksiat. Itu insya Allah ya, mudah-mudahan. Nah, satu penjelasan yang tadi sudah kita jabarkan. Jadi ketika ada kaul ucapan seperti itu kebatin kita tidak sah dengan ayat yang tadi. Kenapa? Karena ibaratnya di kotak-kotak. Betul. Contoh lagi. Di mata Allah, dalam pandangan Allah, manusia itu sama. Mau kulit hitam, kulit putih, kulit hijau, kulit hijau. Menurut Allah sama semuanya. Dasar dalilnya apa kata Rasulullah? Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajmalikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Ayat takwa. Allah tidak akan memandang bagaimana kecantikannya kalau dia perempuan, tidak memandang kegantengannya kalau dia laki-laki. Kulitnya kayak gimana, kenapa, nasabnya seperti apa, tapi yang Allah lihat takwanya. Gitu. Jadi kesimpulannya, orang mukmin itu pada dasarnya tidak ada pengkotak-kotakan. Ini mah kelas ustad, ini mah kelas nan, ceret. Rasul tidak mengatakan seperti itu. Rasul cuma begini, aku hanya sebatas manusia yang diberikan wahyu. Antara kau dan aku tetap sama. Di mata Allah hanya yang takwa. Makanya pernah tuh Rasul ngomong, kamu murid saya gurunya. Pernah tuh. Untuk menempatkan semuanya yang ada dekat dengan Rasulullah, engkau sahabat. Sahabat itu adalah teman yang ketika jalan, gitunya,
turun sama lembah, naik sama tinggi, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Endah. Sehingga kedudukan antara kita tidak ada senioritas. Cara belajar seperti itulah yang Rasul dulu menyontohkan. Kalau misalkan Rasul dulu berhasil dakwahnya dengan cara seperti itu dibimbing oleh wahyu, hadisnya kayak tadi, gitu kan? Bahwa di dalam keterangan Allah, inna akramakum indallahi atqakum, di antara kalian yang paling mulia menurut Allah adalah yang takwa. Sehingga Allah tidak melihat ganteng, kulitnya, nasabnya seperti apa, tapi yang Allah lihat takwanya dan ketakwaan. Nah, kita harus bisa mempraktekkan. Di antara kita tidak ada senioritas, karena di antara kita masing-masing punya peranan. Peranan kita banyak. Nah, dalam hidup katanya ada yang berperan untuk terlaksananya ngaji misalkan, yang beli dana, yang beli kopinya, semuanya itu adalah kita curahkan untuk terlaksana kewajiban. Nah, gitu, untuk terlaksana kewajiban di mata Allah. Nah, berkenaan dengan keterangan demi keterangan yang tadi, kita harus sepakat dengan ucapan Allah. Kita harus setuju dengan ucapan Allah. Di antara kita tidak ada yang senioritas. Harus setuju. Kenapa? Karena kita mengadopsi, lagi berusaha mencontoh kepada Rasulullah agar berhasil ngajinya. Karena Rasulullah berhasil. Nah, kalau Rasul berhasil, masa kita akan nyontoh yang tidak berhasil? Itu maksudnya. Kan begitu. Nah, insya Allah katanya. Nah, kemudian ada poin-poin tertentu yang memang harus dikedepankan dalam kajian-kajian nah ya. Mungkin kan tiap-tiap kita pasti akan berbeda-beda di dalam menyampaikan dirinya. Mang Dedi, kalau saya ingat ayat mana apa sama dia, anu kuat tuh mana? Ti orang tua saya mana? Junaidi. Mang Dedi aja, Junaidi. Jun. Enaknya gimana nih kita nih? Soalnya ada orang dikasih nama pemberian dari lapangan, kadang-kadang hati awalnya tuh enak, tapi udah kebiasaan, misalkan enak. Tapi enaknya bukan karena sesuai dengan setuju, karena terbiasa. Tapi yang kuat itu nama dari pemberian dari orang tua. Hati-hati kata Rasul. Kalau bicara masalah itunya, jadi Rasul sendiri mengatakan, berilah nama anak kalian sebagus mungkin. Karena innal asma bakun, nama itu kekal sampai ke surga berubah. Ketika ada seorang anggota keluarga yang tidak setuju anaknya diganti-ganti oleh orang lapangan, itu akan kena hisab. Gitu sampai sejauh ini orang punya cewek kan dari boga anak misalkan ngaranna sa Muhammad Ruslan diganti misalkan biasa itu awal nama. Tapi tidak boleh. Tidak boleh justru itu maksudnya. Tapi lamun kayak sorangan tuh kumaha? Nanti kayak sorangan dan dia ceritanya. Tapi sebenarnya tadi perlu nanya orang tua. Gitu, kalau kita mau berbicara karena pertanggungjawaban kita itu artinya hubungannya dengan perintah Allah kita. Aksinu asma'ul ladakum Rasul. Perbaikilah nama anakmu. Fa'inal asma bakun. Nama itu akan langgeng. Lalu ngarang si pengki itu di surga teh. Jadi pengki. Atau barang salilana pengki weh pantasnya. Gitu. Padahal makanan macam-macam. Kata laki itu kumaha tah? Kata lain sama asli sebenarnya Dewi jadi coding gitu tah. Jadi mau ngomong coding kumaha tah? Iya, yang banyak nanti makanya yang kuat itu kembali dengan nama orang dari orang tua. Karena nama itu kan ada duanya, ada nama lapangan, nama udara, nama udara. Ya kan memang nama khusus pemberian dari orang tua. Nah, itu yang tidak boleh dirubah-rubah sebenarnya. Berarti nggak apa-apa gitu. Ya, itu tanya Om apa ya? Gimana kalau udah kalau terjadi gitu ya? Cuman kan iya. Untuk zaman ayeuna gitu. Zaman ayeuna. Mau bergaul teh, nah
Karena ingin nama ulah anu sama sebutnya aing oklay cuma kan seperti itu zaman aing nama kan gitu. Jadi Iya. hayang sorangan. Kemudian seorang kumaha Nah. kabawa itu. Katakan iya, itu terjadilah keinginan bisa jadi karena belum tahu dengan keterangan-keterangan yang sekarang nih yang dijelasin. Gimana kalau udah kado gitu ya, waktu itu kan waktu belum tahu. Iya. Makanya saat-saat orang-orang non-muslim belum masuk Islam, namanya misalkan, nah Jeki, giliran masuk apa kan? Jadi- Karena dunia Islam berarti atur aturan Allah nya, Abdul. anu lima. Karena akhirnya pakai Muhammad, nah seperti itu. Jadi kalau perkara yang sudah ya sudah. Iya. Jadi Allah nggak melihat ke belakangnya, ya Allah lihat itu bagaimana masa depan kita ke depannya. Itu maksudnya. Soalnya kita namun kadang dipanggil gitu. Boding itu dah. Aing terbiasa mah Biasa. biasa. Kumaha tata. Kecuali awal-awal. Tenang. Terjadi masalah. Kita mengharap udara ini. Terjadi masalah. Maksudnya ya untuk pemula jangan coba-coba menggonta-ganti nama orang yang sudah dipuduk mesti segala enak beneran. Negara anak teh orang tua sampai manggil orang keluarga. Nah, manggil tetangga terus semudah asal nancep lah, wae nama anak batur diganti. Jadi itu menang ganti ngaran anak Ada ya, batur. nah. Termasuk misalkan iya anak. Dia usaha gitu. Karena dia gitu diganti sorangan kurang jadi katelah punya. Oh, zaman enak gitu. Itu jadi hisab tata. Itu akan kena gitu, akan kena permasalahan. Nah, masalah urusan mana dengan manusia itu. Manusia yang memang mengganti sementara orang yang punya namanya kan kewajiban orang tua itu ada 3 terhadap anak. Pertama memberikan nama, yang kedua nafkah. Gitu. Kalau perempuan nanti mengawinkan, kenapa awalnya wajib ngawalian kecuali lelaki. Nafkah ini bukan hanya sebatas nafkah yang sifatnya makanan, minuman, pakaian, bukan. Tapi termasuk nafkah batin dalam artian ilmu. Tidak mampu diajarkan sama orang yang sudah yang ahlinya gitu. Jadi nafkah di situ ada 2 artinya, bukan hanya Batin lah istilahnya tadi. ilmuwan jeung nafkah. Makanya kata baina nafkah itu kan seakan-akan apakah ada haram doang ya. Padahal mah sandang, pangan, papan, termasuk ilmu disapa itu kewajiban orang tua. Kemarin kita membahas nanti waktu di Pasirkan. Ingat ke? Coba kita upayakan tiap pertemuan. Jadi ada yang sambungkan kembali dulu misalkan Dina dilarat dari pembahasan di YouTube, akan timbul nanti pertanyaan. Oh bisa katanya gitu. Jadi supaya kita ngaji itu ada bekas kan nanti. Ya. Oke, mungkin bisa dia saya akan jelasin dulu kenapa betapa pentingnya mengenai keimanan. Ya, keimanan. Jadi gini ceritanya. Di dunia ini, ya, pada dasarnya Allah di dunia ini nasib manusia ayat 2. Kalau bukan iman, berarti kafir. Itu ulanginya. Di dunia ini manusia. Kalau iman kafir, gitu. Sama golongan jenis gitu. Kalau iman kafir, gitu. Ya awalnya gitu. Kemudian, nah untuk kafir iya terbagi 2. Lihat dalam Al-Quran. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Nah ya kayak kafir terbagi 2. Ayat kafir ahli kitab, ahli penginjil, tahu kitab Injil gitu. Tapi hanya sebatas kitab Injil doang, dia nggak percaya akan keadaan kitab Al-Quran. Jadi dia percaya karena kitab Al-Quran, percaya karena Injil doang. Termasuk tidak menerima kerasulan Nabi Muhammad. Jadi ada 2 nih kafir. Ada kafir ahli kitab, ada juga kafir orang musyrik. Contohnya kan orang musyrik. Nah ini perlu yang kita harus tahu. Orang musyrik itu hampir sekarang kebanyakan orang yang dari umat Islam. Apa sih bahasa kata istilahnya definisi daripada musyrik? Musyrik itu menduakan Allah, mentana lain Allah. Gitu.
Contoh kecilnya misalkan minta di satu sisi orang minta, kalau di sisi lain minta kak salian ti Allah. Contohnya misalkan seperti adat istiadat mana ulang tahun dengan cara tiup lilin, itu bagian daripada kemusyrikan. Karena di dalam tiup lilin itu hadarah, jadi kebiasaan-kebiasaan orang non-muslim yang melakukan hal itu, dia mah melakukannya sesuai dengan keyakinannya, mintanya kepada dewa api. Itu simbol hadarahnya. Jadi yang sifatnya simbol hadarah, rutinitas ibadah orang non-muslim ketika diadopsi oleh orang Islam, maka kita bagian daripada mereka. Tidak boleh. Iya, tiup lilin. Tidak boleh kita melakukan. Itu contohnya. Kemudian, nah itu yang harus kita banyak pengalaman juga. Jadi contohnya, apa sih perilaku non-muslim yang selama pada saat mereka menyembah? Dari berpakaiannya, misalkan ada orang non-muslim pakaiannya misalkan pakai kuncung-kuncung, kita juga nggak boleh gitu. Dalam pada saat kita memohon sama Allah, jangan memakai pakaiannya seperti itu. Ciri khasnya misalkan pakaian peci kuncung gitu. Kan anak-anak ulang tahun lainnya pakai kadang pakai kuncung gitu. Karton. Nah itu kaitan itu Rasulullah mengatakan hati-hati. Di situlah kita wajibnya belajar agar tahu, supaya jangan kita melakukan yang sudah hukumnya tidak tahu, ternyata yang kita lakukan itu adalah hal yang sangat dilarang gitu. Itu salah satunya. Kemudian ya untuk hal-hal contoh lainnya, jadi kafir itu terbagi dua. Kafir musyrik mah kebanyakan dari orang muslim gitu. Termasuk misalnya musyrik itu orang-orang ya musyrik mah dari Islam sih, dari Islam, tapi bahkan menduakan Allah. Mana daripada musyrik kamu menduakan Allah? Percaya selain dari Allah. Jadi percaya selain kepada Allah. Misalkan batu cincin gitu. Jadi punya angka, punya keyakinan, waduh, untung batu cincin saya misalkan dipakai. Kan kita jangan percaya kepada sesuatu bahwa di balik sesuatu itu kalau khasiat sih lain lagi ya. Tetap tiap-tiap barang ada khasiat gitu. Seperti ini. Tapi gimana kalau tadi pakai cincin syariat gitu, syariatnya pakai cincin. Itu gimana tuh Ustaz? Ini ya Allah. Bedakan syariat dengan sosial. Kalau sosial itu disebut kadar. Contoh, cabai dimakan timbul ada. Itu sosial kadar. Pokoknya kajian orang ngalamun dari kumacarana ya kan cabai sangka nampai cuma bisa karena udah hukum alam dari Allah udah memberikannya sosialnya. Cabai malah ada, pisau mah bisa memotong gitu. Lamun bahasa lagi ya adena aya cabai, lamun terus cabai dodaran moal beunah, kan moal musyrik. Moal beunah karena kurang lada, kurang enak gitu. Tapi lamun kieu mah adena aya bukanan batu cincin, akhirnya selamat. Nah, itu kan jauh. Lamun kieu mah adena orang pakai batu cincin, akhirnya naon ya, kuing dia cairan atau kabuhuran kan jadi alus jadi panggilnya nyambung eta mah. Hari ini bukan batu cincin kaitannya jeung naon selamat segala macam jauh. Tapi kalau diawali dengan syariat gimana tuh kan? Syariat ini itu batu cincin bisa ini gitu ya, syariatnya ini hakikatnya Allah gitu gimana tuh? Jadi nggak langsung. Kami dulu yang namanya syariat. Artinya syariat aturan adalah 5 wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Yang punya syariat siapa? Allah. Terus yang memakai syariat kita. Terus berkaitan dengan batu cincin syariat mana? Sepertinya ketabrak tenan naon gitu tadi. Jadi pakai batu cincin bisa ya kembali karena syariat. Pakai batu cincin bisa haram. Pakai batu cincin bisa sunnah.
Make batu cincin bisa mubah, bisa makruh. Gitu. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Mungkin kayak gitu. Jadi kaitannya saya sama eta. Lain kait-kaitan saya pakai batu cincin, orang jadi naon aturan mereka tabrak. Jadi itu. Memangnya orang mereka tabrak. Jadi kayak tanah. Jadi kesimpulan Nomor 5 iya gitu. Jadi hubungan yang kelima awal. Jadi kesimpulan mau besulah iya Artinya kayak jadi dia pakai batu cincin respek puasa kan ya. Pakai batu cincin kan beda kan, pakai batu cincin yang itu beda. Dina naon, dina ketinggalin lagi bagusnya beda. Saya hubungannya jadi masalah naon-naon gitu. Kan gambar barang kayak batu cincin di usio kadang tenggerak di bawah gitu bom. Bohong kayak kapan ini? Memang orang mau bisa semudah secepat mengembalikan tanah. Pukul mah ya. Walaupun dikait-kaitkan misalkan satu benda keris lah apalah dengan syariat, saya kelima ya wajib, sunat, mubah, makruh, haram. Saya hubungannya yang selamat atau tidak, gitu. Mau bedog, ya. Mau bedog bisa wajib. Lamun kamu narik kelas sulu, jangan pakai kena sulu, menyari kelas sulu mau siret. Sedangkan orang misalkan tugas sulu wajib dikeluarkan, berarti mau bedog untuk terlaksana tugas sulu berwajib mau bedogna. Karena usaha kayak wajib. Mau bedog bisa sunnah. Bahkan dengan mau bedog bisa haram. Kalau memang misalkan nyawa betul itu keribut. Udah mau bedog, kan saya akan mesti butuh mai bedog lain dia pakai ngadek dia. Bisa haram. Yang peluang untuk diinyam. Nyilaka terbatur. Nyilaka terbatur. Sampai diinyam kena. Iya bedogna. Coba gerak bedog. Itu ya. Jadi kembali udah. Iya hal-hal kan orang kena bahasnya musyrik. Musyrik itu kabagi dua kafir teh. Kayak kafir kok tuh percaya. Nah, termasuk terpercaya karena naon-naon perkara anu wajib percaya orang teu. Contoh. Ini sama rukun iman lainnya kayak iman ke Allah, malaikat, kitab, rasul, jeung hari kiamat, qada qadar. Nah, teu percaya hiji we. Itu kan teu percaya hiji ya misalkan di antara anu genep. Karena teu percaya misalkan aya hari kiamat. Musyrik. Gugur kewajiban kafir. Langsung. Soalnya karena dina keteranganna gitu ya. Lamun urang teu percaya hiji wae hiji perkara anu wajib diimani, urang teu percaya. Itu kafir hukumna. Maka orang perlu percaya sakabehna. Itu Rukun Islam ge sarua tah. Atau iya, gitu. Contoh ini orang tinggal heulanya sejarah iblis. Lamun urang percaya paling percaya orangnya berdasarkan keterangan Al-Qur'an hadis. Disebutnya lain percaya keimanan orang kan disebutnya hakul yakin. Iblis mah ainul yakin percaya nak Allah teh karena jawab itu ke iblis mah. Nah, sanawan sadosa-dosana sakafir-kafirna iblis teu pernah iblis mah nyembah berhala teu pernah. Teu pernah iblis mah naon misalkan nyembah salian ti Allah teu pernah. Iblis teu pernah nyembah berhala. Pada jelema zaman lainnya nyembah nafsu, nyembah berhala, nyembah Pamengkong. Iblis mah salila hirupna 18.000 tahun. Salila hirupna sampai kemarin abawas akbar. Itu nyembah Allah. Tapi kenapa mainnya sampai jadi kafir? Hiji kesalahan anak giliran kita sujud ke Nabi Adam. Jadi mau sakit itu munah muka geser kedudukan mana. Jadi anu ditinggali teh anu ditinggali teh cenah ada mah permintaan kemarin sore. Gitu. Cuma yang kudu ibaratnya senioritas, banyak kudu eta kana junior sujud. Jadi itu ditinggali kumanehna saha anu ditahna. Lamun ningali saha heula anu ditahna kan Allah.